Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanang Gunawan, NIM 2008727 dari Prodi Pendidikan Pelatihan, asal Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelolaan usaha. Pertama yaitu pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen. Istilah Inggris disebut di Indonesia kan menjadi manajemen. Manajemen itu sendiri adalah suatu aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan dan pengembangan, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam suatu proyek. Bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Dengan demikian, pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan usaha adalah cara menyelenggarakan atau menyelesaikan suatu usaha dengan cara efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebelum menjalankan usaha, agar tujuan mudah terrealisasi, tentunya diperlukan manajemen diatur sebaik mungkin dan dijalankan melalui proses yang sistematis atau suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu elemen-elemen dasar yang selalu ada yang melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen antaranya yaitu merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengorganisasikan, dan mengendalikan. Akan tetapi saat ini kelima fungsi tersebut diringkas menjadi 4 fungsi, yaitu pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan itu sendiri memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang sebelum mengambil tindakan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen. Karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan, seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar bisa mewujudkan tujuan yang direncanakan. Kemudian, melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama yaitu hasil yang ingin dicapai. Kedua, orang yang akan melakukan. 3, waktu dan skala prioritas. Yang 4 yaitu dana. Kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Struktur organisasi yang merupakan sunatullah dan struktur berbeda-beda itu merupakan ujian dari Allah SWT. 3. Pengarahan atau directing. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi actuating. Artinya orang-orang agar bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini dibutuhkan adalah kepemimpinan. 4. Pengevaluasian atau evaluating. Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan asal mengelola berarti mengadakan adalah menganalisa dan menghubungkan.
Hubungkan berbagai informasi atau data untuk sajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan dimanfaatkan. Munculnya persaingan dalam berusaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya persaingan, maka berusaha dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam usaha, yang akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup usaha. Untuk itu, setiap berusaha dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen, serta berbagai perubahan yang ada di lingkungan bisnis sehingga mampu bersaing dengan dunia bisnis lainnya dan berupaya untuk minimalisasi kelemahan-kelemahan dan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Dengan demikian, para berusaha dituntut untuk memilih dan menetapkan strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan. Dengan adanya tekanan persaingan begitu ketat, baik secara langsung atau tidak langsung, sangat mempengaruhi kinerja organisasi bisnis, baik dalam hal teknologi, kebutuhan pelanggan, dan siklus produk. Pada saat kondisi seperti itulah sangat diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil keputusan maupun langkah-langkah tertentu untuk memetakan usaha tersebut. Strategi bersaing juga diperlukan teknik atau cara yang akan dilakukan untuk pengembangan usaha. Di dalam berusaha juga ada beberapa aspek yang menentukan berhasil tidaknya suatu usaha yang dijalankan. Di antaranya aspek modal, pengelolaan, maupun pemasaran. Modal bisa didapat dari berbagai cara inisialnya dengan modal kita punya sendiri ataupun dengan pinjaman. Pengelolaan manajemen usaha dibutuhkan dalam konteks internal perusahaan. Agar perusahaan benar-benar memiliki arah dalam menjalankan usaha, terukur, dan terencana dengan baik. Penanganan usaha juga akan menjadi controlling tools. Apakah dalam perjalanannya nanti bisnis yang dijalankan berada dalam line yang benar atau tidak? Terutama dalam bisnis yang relatif baru. Penuh dengan kreativitas, perencanaan usaha juga semakin dibutuhkan. Beberapa dari manfaat pengelola usaha adalah yang pertama yaitu memiliki bisnis yang visible untuk dijalankan berdasarkan studi kelayakan dilakukan. 2. Memiliki usaha yang berbadan hukum jelas. 3. Memiliki laporan keuangan. 3. Yang manfaat untuk kelangsungan usaha keuntungan. Optimal pengajuan kredit. 4. Memiliki perencanaan pengembangan dan operasional usaha dengan jelas. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.